Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan pelajar SMK di Medan dan anggota geng motor bernama Simple Life terlibat tawuran di Jalan Dr. Mansur, Medan. Keduanya saling serang menggunakan batu dan balok. Tak hanya itu, mereka juga saling serang menggunakan kembang api. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy, jurnalis Tribun Medan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Freddy. Ya, halo. Rekan Freddy, bisa Anda informasikan, ceritakan kepada kami bagaimana kronologi tawuran geng motor dan juga pelajar SMK di Medan ini? Ya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi tawuran antara pelajar dan juga geng motor itu bermula ketika para pelajar itu mendapat informasi bahwa sekolah mereka SMK Negeri 8 itu akan diserang oleh puluhan geng motor yang sebelumnya juga sudah berkeliling di sekitar sekolah mereka. Jadi pada saat itu juga mereka yang menerima informasi bahwa sekolahnya akan diserang oleh anggota geng motor itu langsung menghadang para geng motor yang melintas di sekitar sekolah itu sehingga terjadi baku hantam antara geng motor dan para pelajar itu dia begitu. Lalu adakah korban jiwa dalam insiden tawuran ini? Iya, jadi Dea dan juga pemirsa dalam peristiwa tersebut satu anggota geng motor itu menjadi bulan-bulanan para pelajar hingga babak belur dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Nah, satu anggota geng motor yang luka-luka itu gagal melarikan diri ketika diserang oleh para pelajar itu. Ketika ia berkendara, ia terjatuh sehingga ditangkap oleh pelajar dan akhirnya diamankan juga oleh warga dan juga polisi pada saat itu. Iya, rekan Freddy, berarti pihak kepolisian juga langsung turun ya untuk mengurai tawuran ini. Lantas adakah berapa orang yang diamankan dalam insiden tawuran ini? Ya, jadi ada 11 anggota geng motor yang diamankan Polsek Medan Baru malam itu. Dari ke-11-nya itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa batu dan sebuah senjata tajam yang disimpan anggota geng motor itu di dalam jok sepeda motornya. Nah, usia mereka itu adalah usia masih remaja dan mereka rupanya juga masih pelajar sekolah SMA begitu dia, sehingga polisi juga telah memulangkan mereka ke rumahnya masing-masing setelah orang tua dan guru membuat perjanjian dan kesepakatan bahwa anak-anak mereka tidak akan mengulangi perbuatannya begitu dia. Baik, terima kasih rekan Freddy untuk laporan Anda dari Medan. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.